gimana nyarinya lebar segini? Aku lihat di belakang sana gede banget. Dia sedih. Sedih? Kenapa? Dan dia perutnya ini kayak busuk, warnanya kuning. Dia ada di atas sana. Perempuan itu menjatuhkan diri ya, sekitar usia 18-an, memakai baju berwarna merah, curug di subur 7, ya, dia sering duduk di Ular besar, badannya sebesar ini. Ini aja. Dalamnya. Seperti sosok perempuan yang kerap menampakkan diri di atas batu di bawah air terjun. Dulu sih ada yang seseorang perempuan hamil, terus dia kayaknya frustasi jatuh ke curug air terjun Lembah Pelangi di bawah. Udah 3 kali apa 4 kali ya itu yang bunuh diri ke situ. 4 kali. Selama ini nggak ada, mungkin karena kita enjoy wisata di sini, jadi nggak ada terasa kayak gitu-gitu. Terus juga kan rame, jadi nggak fokus ke situ sih. Serta suara-suara misterius yang sering memanggil nama pengunjung tanpa ada wujud apapun. Ada gitu. Ada ya? Iya, saya juga kata orang ya. Ada yang manggil itu nama-nama Fikri istilahnya di bawah, tapi nggak tahu orangnya. Belum lagi tempat wisata ini pernah tutup 2 tahun, kemudian dibuka kembali akibat pandemi. Sehingga menambah kesan mistis dan mencekam dari berbagai fasilitas yang mulai terlihat terbengkalai. Lantas apakah penelusuran kami malam ini menguak cerita-cerita mistis di dalamnya? Malam pemirsa, saya Memes Prameswari dan ini teman saya Rudi Ruah. Sekarang kita udah ada di depan pintu masuk sebuah wisata alam di Kota Bogor. Ini namanya Curug Lembah Pelangi. Nggak cuma indah aja tempatnya, tapi katanya sih di sini banyak cerita-cerita mistis yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Nah, Ruth, ini baru di depan pintu masuk aja, gue beneran deg-degan nih. Dan perasaannya udah mulai sangat nggak enak. Kalau dari Rudy sendiri, apa yang kamu rasain? Karena memang di sini energinya pekat sekali. Jadi ini memang sudah terasa ya. Tapi kalau nanti kita masuk lebih dalam, bakalan nemu sesuatu yang lebih seru lagi. Nanti kita lihat aja ya kalau gitu. Yuk, ikutin kita. Penelusuran kami pun dimulai. Oke, sebentar. Pemirsa, sekarang kita akan memulai penelusuran kita malam hari ini ke titik lokasi yang pertama. Dan Rudy, dari tadi kita jalan sampai sini, kamu udah ngerasain atau melihat banyak sosok makhluk halus di sekitar sini? Seperti yang kita ketahui memang makhluk halus itu suka keluar malam, ya kan?
Nah, ini semakin malam ini rasanya semakin pekat gitu. Dan banyak juga di antara mereka yang penasaran dengan kita. Kenapa tiba-tiba kita datang ke sini, ada manusia datang ke sini malam-malam? Biasanya jarang. Apakah dengan adanya kita malam ini itu makin nge-attract mereka buat datang ke dekat kita? Ya, karena mereka itu penasaran sama kita. Sebenarnya kata-katamu tadi tidak membuat aku semakin tenang ya, Rudi. Kenapa, Ruth? Ada seperti suara ekor buaya di sana. Ekor seperti, buaya? Ya. Jadi kayak ada sesuatu yang berenang di sana. Oke, jadi begini pemirsa, di situ saya bisa melihat bahwa ada sungai kecil ya. Dan air sungainya juga bisa terdengar dengan jelas, cuman aku nggak dengar suara ekor buaya sama sekali. Itu memang bukan makhluk biasa ya, itu makhluk dari dimensi astral. Jadi memang bagi orang yang punya sensitivitas tinggi yang bisa dengar. Dan itu baru satu. Jadi di sini perlahan-lahan mereka mulai menyambut kita dan mulai terasa. Mungkin kita bisa maju lagi. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Hingga sebuah pohon besar yang menjulang menyita perhatian kami. jadi dalam pohon ini ada yang tinggal. Di dalam? Di dalamnya. Jadi di dalam sini ada seperti laki-laki, kurus dia. Seperti sosok kakek-kakek umur 70 tahun ya kalau manusia. Dan di atasnya itu sebenarnya ada banyak makhluk-makhluk. Dan juga ada seperti bentuknya kera, cuma dia ada yang berbuntut dan ada yang enggak. Mereka bermain-main di atas. Oke, jadi benar ya, aku suka dengar kata orang-orang kalau di pohon itu tempat mereka suka tinggal ya, atau kayak buat duduk atau semacam itu. Emang benar, berarti benar ya Ruth ya? Betul, karena memang beberapa pohon-pohon itu ada yang punya energi yang disukai makhluk halus gitu. Kita coba kesana lagi. Kita lanjut lagi ya. Yuk. Rudi merasakan kehadiran sosok makhluk hitam seolah menunggu kedatangan kami. Kenapa Ruth? Ada seperti hitam di sana. Hitam makhluk hitam. Di mana? Di mana? Di bambu itu. Bambu. Di bambu itu ada hitam. Hitam tapi dia kekar. Tingginya kurang lebih segini. Ini kayak seperti manusia. Manusia gitu, tapi mirip manusia tapi juga mirip King Kong gitu ya. Itu dia di sana. Itu persis di bambu itu, Ruth. di antara bambu-bambu itu. Ya. Tadi dia ada seperti nengok dan ada memanggil. Memanggil siapa kamu? Kita semua sih yang di sini. Kita semua yang ada di sini. Iya. Dia penasaran. Oh. Kenapa kok tiba-tiba kita datang ke sini? Maksudnya apa? Dia nggak marah sih sebenarnya. Dia bilang hati-hati, di sini banyak ular berbisa. Berbagai makhluk tak kasat mata seolah mulai menunggu kami untuk Iya. lebih dalam menelusuri. Di bawah sana juga ada beberapa sosok siluman ular. Tadi ada yang lihat kita di situ. Ada yang lihat. Ada yang ngintip. Sosoknya itu seperti apa ya, laki-laki. Cuma badannya besar dan dia itu agak bungkuk. Dia di situ tadi. Ada di bawah situ. Iya, tadi di sana. Dari tadi baru cuman ini aja sih yang berani untuk sedikit kasih
gerakan ya, kayak ada seperti menggerakin daun interaksi gitu ya, mengajak kayak interaksi. mau nunjukin eksistensinya itu gimana ya Ruth? Memang mereka bisa melakukan hal-hal kayak gitu Ruth? Ada beberapa memang makhluk halus yang suka caper, jadi dia itu pingin menunjukkan, hey, ada saya loh di sini, seperti itu. Bahkan juga ada yang maksudnya itu menakut-nakuti kita. Nah, ini saya makin tertarik karena ada seperti energi yang menarik menurut saya di sebelah sana. Energi yang baik atau energi yang negatif? Keduanya. Keduanya? Tuh. Kalau gitu kita lanjut lagi, turun ke bawah. Yuk. Penelusuran kami pun seketika berhenti dikarenakan makhluk yang menghuni sebuah pohon tinggi. Di pohon ini, Iya. di sana ada sosok seperti perempuan, Iya. berpakaian putih, serba putih. Dia duduk bergantung, kakinya bergantung di bawah, seperti ini. Dia di dahan yang ini. Apakah cuma ada satu aja atau rame juga kayak pohon yang tadi di atas? Sebenarnya ada rame, tapi saya baru menangkap satu yang di sana. Menangkap satu sosok di sana. Yang lainnya cuma sekelebat ya, cuma sekelebat. Jadi nggak terlalu jelas bentuknya. Gimana Dia tuh? cuma diam. Dia cuma diam, nggak ngapa-ngapain sih. Oke. Oke, kita lanjut ya ke bawah. Nah, Ruth, belum nyampe ke titik lokasi yang pertama aja kita udah nemuin banyak banget ya. Lebih tepatnya kamu sih yang witness ada banyak banget makhluk halus di sini. Oke, saya mau buat kamu merasakan ada apa di dalam sini. Is it okay? Ya, nanti saya jaga. Oke. Oke, boleh sekarang Rudi kamu pun tangannya mencoba membuat saya merasakan sebuah energi yang berada di besi tua sebuah jembatan. Belum pegang udah deg-degan. begini. Udah deg-degan ya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Gini. Gini aja. Bisa kamu ceritakan ke pemirsa apa yang kamu rasakan? Langsung ngerasa nggak nyaman, selain deg-degan langsung dingin banget. Bukan karena besinya yang dingin ya, tapi memang aku ngerasa tiba-tiba mulai dari leher aku, badan aku ngerasa dingin banget. Dingin banget. Iya, itu yang pertama. Terus lebih ke perasaannya benar-benar nggak enak sih. Boleh dilepas nggak? Boleh. Di pas jembatan ini nih, jembatan ya yang mau ke villa tuh ya. Di bawah itu sering saya dampak ya, tapi itu perempuan itu juga, perempuan. Di bawah jembatan itu. Saya sering ketemu saya. Jadi memang beberapa orang ini tingkat sensitivitas orang beda-beda ya. Jadi ada yang memang memegang ini langsung terasa karena memang dia sensitivitasnya tinggi. Ada juga yang megang ini nggak ada rasa apa-apa karena dia memang sensitivitasnya sangat sedikit sekali, gitu, sangat kurang. Oke, sekarang mungkin kita ke tempat lain lagi. Kita langsung ke titik lokasi yang pertama ya, Ruth? Ya. Yuk. Suara deras air terjun menemani penelusuran kami ke berbagai titik lokasi. Hingga kami pun sampai di lokasi air terjun yang di dalamnya terdapat sebuah kisah kelam. Ini memang Bagus kelihatannya banget sebenarnya air bagus ya. terjunnya ini kalau siang bagus banget. Memang indah. Nah, ngomong-ngomong saya lihat sesuatu. Apa itu? Seperti sosok perempuan. Dia sedih. Sedih? Kenapa dia Dan sedih? dia perutnya ini kayak busuk, warnanya kuning. Dia ada di atas sana. Di atas sana lebih Di atas tepatnya di sana. mana, Ruth? Di sana. Di antara air dan batu, di celah itu. Oke. Dia sedih seperti ingin menyampaikan sesuatu. Seolah membenarkan penuturan Rudi, masyarakat setempat pernah menamai air terjun tersebut dengan nama air terjun Karni.
yang mana asal-usul nama tersebut mengisahkan kisah kelam di baliknya. Seorang perempuan hamil pernah melompat dari air terjun hingga merenggut nyawa. Perempuan itu menjatuhkan diri ya, tahun 85 ya, sekitar usia 18-an, memakai baju berwarna merah. Yang dikatakan perempuan itu duduk di curug di Sumur 7 ya, dia sering duduk di teras itu ya, karena di situ kan ada batu. Jadi si perempuan itu memang ada sebuah penyesalan dalam hidupnya. Cuma dia tidak mau bicara. Ini menyangkut privasi sih. Menurut penuturan Rudi, sosok perempuan yang menghuni air terjun tak hanya menjadi satu-satunya penunggu di tempat tersebut. Saya merasakan memang tadi waktu jalan ke sini itu ada ular besar, badannya sebesar ini, panjang, dan dia itu berwarna hitam kehijauan. Hijaunya itu hijau toska. Jadi dia itu adalah salah satu yang terkuat di area sana. Di area sana. Dan dia itu punya sebuah mustika. Nah, mustika itu adalah sebuah benda yang mengandung kekuatan magis. Nah, Ruth, ngomongin tentang banyaknya makhluk halus di sini ya. Apa mungkin nggak sih Ruth mereka itu berbuat jahil terus kemudian mencelakakan manusia? Bahkan tadi Pak Jali kan bilang katanya ada yang pernah meninggal di sini gitu, entah nggak tahu ya, namanya aja kecelakaannya. Itu bisa nggak sih terjadi karena mereka? Tak hanya tragedi yang menimpa Karni, tepat 15 tahun silam bagian tengah curug kembali menelan korban. Salah satu rombongan mahasiswa yang berkunjung nekat berenang ke tengah aliran curug hingga berakibat fatal meski sudah diperingatkan tentang kedalaman air serta disinyalir terdapat pusaran air yang kuat dan mampu menyeret siapapun yang berenang ke bagian tengah curug. Seperti manusia, memang makhluk halus itu atau kita sebut dengan jin, mereka punya sifat yang mirip sama manusia. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik, mereka nggak akan jahil, nggak akan berbuat macam-macam. Tapi kalau yang jahat, mereka bisa aja mencelakakan manusia. Oke, kalau gitu. Nah, setelah ini kita akan menuju ke titik lokasi yang kedua, Ruth. Jadi langsung aja kita ke sana, oke? Yuk. Penelusuran pun kami lanjutkan ke lokasi kolam yang terdapat air terjun kecil. Awas, hati-hati di sini licin. Iya. Yang punya kemampuan membuka mata batin, jadi yang bisa lihat makhluk halus, sebenarnya di sini ramai loh. Maksudnya yang lagi rame? mandi. Mandi? Iya betul. Bentuknya perempuan, ini macam-macam perempuannya. Ada yang bentuknya seperti mermaid, cantik. Ada juga yang mukanya seram. Ada juga yang bentuknya perempuan manusia, tapi telanjang bulat, telanjang. Jadi di sini ada banyak ya? Ada banyak di sini. Kalau di kolam anak-anak yang ini? Di sini juga ada, tapi di sini ada laki-laki, sosoknya, sosok laki-laki. Dia ke bawahnya ikan, dan sisiknya itu seperti sisik, bersisik ikan, warnanya abu-abu. Dan dia wajahnya itu kayak wajah topeng ya, matanya besar gitu. Mirip topeng, aneh. Menyeramkan sih kalau saya lihat ya bentuknya. Nah, Rudi, aku tiba-tiba keinget apa kata Bapak Jali tadi, katanya dari engkongnya sempat melihat ada kakek tuh, kayak ya, Bapak Jali tadi cerita ya, ada kakek-kakek di dekat air terjun ini. Kamu ngelihat nggak ada kakek-kakek itu? Kakek-kakek ada, sosok kakek-kakek. Tapi Dimana? bukan di sini ya. Di mana? Ada di atas sana. Ada di atas? Ada di atas sebelah sana. Duduk? Kakek-kakek. Dia seperti nggak duduk. Dia berdiri di sana. Iya. Pandangannya, awas, hati-hati. Oke. Dia pandangannya lurus ke sana.
sosok kakek-kakek itu. Oke. Kolam berenang itu banyak kakek-kakek, ya ada suara tetapi nggak ada nampak ya. Berarti benar juga yang dikatakan sama Bapak Jali tadi ya, kalau ada kakek-kakek. Apakah kakek-kakek itu tuh yang menjaga tempat ini, Ruth? Atau cuman kakek-kakek aja? Salah satunya. Salah satunya. Memang mereka yang ada di sini, mereka menjaga wilayah masing-masing. Jadi mereka ini ada wilayahnya masing-masing. Terlepas dari penuturan Rudi, Curug Lembah Pelangi memiliki 3 buah air terjun yang masing-masingnya bermuara pada satu aliran sungai. Serta dihuni berbagai makhluk halus seperti manusia setengah ikan maupun sosok kakek yang menjaga salah satu air terjun tersebut. Saya merasa ada sesuatu yang menarik saya di sebelah sana sih. Kayak aura-aura yang apa ya, sifatnya kayak memanggil saya. Di sana? Itu apa sih, semacam rumah apa gazebo ya? Kayak itu gazebo sih. Mau ke sana mungkin ya, biar lebih jelas kita akan ke sana. Oke. Kita menuju ke gazebo ya pemirsa. Yuk ikut. Waktu itu emang benar. Terjadi dalam arti pengunjung, ada berapa orang dia sempat sampai pingsan karena ada yang manggil. Kita menuju ke gazebo ya pemirsa. Yuk ikut. Waktu itu emang benar. Terjadi dalam arti pengunjung, ada berapa orang dia sempat sampai pingsan karena ada yang manggil. Penelusuran pun kami lanjutkan ke titik di mana para pengunjung sering mengalami gangguan makhluk halus. Iya benar. Ini banyak gazebo ya. Ini banyak gazebo di sini dan bilangnya sih tadi pengunjung yang cerita tadi ke Bapak Jali juga kalau mereka suka dipanggil-panggil tuh di sini di daerah gazebo ini. Nah, apa ya? Kenapa mereka melakukan itu? Ruth? Nah, salah satu juga mereka yang jahil kan. Ini mereka manggil-manggil tuh iseng. Bikin kita itu kayak yang kebingungan, ini apa nih, siapa gitu kan. Jadi kayak mendengar suara dari sana gitu. Perhatian Rudi seketika teralihkan kepada sebuah kamar mandi yang memiliki energi eksistensi makhluk halus yang kuat. Kenapa, Ruth? Nah, ini ada tangan besar sekali tadi megang tengkuk saya. Ini areanya sangat kuat sekali. Ini toilet kan, Ruth? Iya, ini toilet, benar. Ini toilet umum. Ada sosok seperti tinggi besar, berbulu. Dia tinggal di sini, di batu dalam toilet ini. Maksudnya tembok ini besar sekali. Dan selain itu juga ada beberapa sosok lain, seperti sosok perempuan berkuku panjang yang tinggal di area sini. Dan si mereka ini makan sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia. Itu makanannya. Jadi, tapi kan di sini ada banyak pengunjung, Ruth. Jadi mereka terus aktif. Walaupun banyak pengunjung, tapi mereka memang sangat aktif di sini. Kayaknya ini menarik untuk tempat kita uji berani di area sini. Oke. Jadi nanti peserta bakalan nunggu di sini ya? Ya, nanti peserta akan kita uji keberaniannya di tempat ini. Boleh nggak aku lebih mendekat? Kamu nggak dengar di belakang? Kamu dengar apa? Airnya dari toilet. Airnya nyala ya? Ini apa karena dia pipanya? Enggak, aku dengarnya air toiletnya kayak orang nge-flush, tau nggak? Kayak ada sesuatu keluar dari toilet. Kalau saya tadi aku kirain dengar. Kayak kamu nggak dengar tapi kamu kok nggak respon gitu. Karena saya terlalu sibuk dengan makhluk-makhluk yang lain sih. Oh, okay. Karena selain makhluknya itu juga ada banyak di sini. Iya. Yang jelas di sini adalah spot yang paling
angker sih. Berarti ini nanti bakalan jadi tempat uji berani. Iya. Ya, Ruth ya. Ruth, sorry aku mulai nggak fokus gara-gara denger yang ada di belakang, Ruth. Tapi Ruth, di sini bahaya nggak sih? Aku sih sebagai orang awam nggak bisa ngerasain apa-apa ya. Tapi gimana menurut Rudy? Emang bener kan ini jadi spot yang best untuk uji berani malam ini? Di sini memang tempatnya agresif mereka ini dan juga energinya sangat kuat dan menurut saya ini tempat yang menarik. Mengenai bahaya atau tidaknya, peserta uji berani ini akan saya awasi. Saya dan tim akan mengawasi. Jadi untuk pemirsa jangan coba-coba melakukan hal ini tanpa ada didampingi oleh ahlinya. Seperti itu. Oke, baik kalau gitu Ruth. Sekarang kita bakalan panggil pesertanya dan kita bisa ke Baik. Ayo. Pemirsa, sekarang saya sedang bersama peserta yang akan ikutan uji berani malam ini. Halo, namanya siapa? Halo, Camilla Rasya. Jamila Rasya. Jamila Rasya, apa motivasi kamu ikut uji berani malam ini? Aku sih pengen nguji mental aku ya, karena aku penakut banget orangnya. Tapi aku dulu pernah dengar suara aja sih, suara-suara. Tapi kalau wujudnya aku belum pernah. Jadi belum pernah melihat makhluk halus. Benar. Oke, kalau gitu. Jamila, Ya, sudah siap? siap. Setelah ini kita akan menuju ke titik lokasi uji berani, tapi sebelumnya kamu akan dipakein perlengkapan dulu. Oke. Yuk, ikutin aku. Ayo. Selamat datang. Ini dia titik lokasi uji berani kamu. Yang pertama, kamu cerita aja apa yang kamu rasain, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apapun itu kamu ceritain. Selain itu juga, ini udah disiapin lilin dan udah disiapin lonceng. Kamu bunyiin lonceng ini kalau kamu udah nggak kuat, oke? Jadi kalau nggak ini, bunyiin aja ya. Iya, tapi sebisa mungkin, selama mungkin kamu rasain dulu ya apa yang ada di sini. Dan di sini ada batas-batas yang nggak boleh kamu langgar karena kami akan memantau kamu dari kamera di sana dan di sana, ya kan? Jadi di sini nggak boleh dilanggar, nggak boleh keluar dari area sini. Dikhawatirkan nanti nggak bisa terpantau dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Udah kita bisa cek dari control room, oke? Jamila, you ready? Sudah siap? Insya Allah. Aduh, deg-degan ya. Berdoa. Nah gitu, kita tinggal ke control room. Semangat. Selamat beruji berani. Bulu kuduk aku agak sedikit merinding ya. Dia bilang bulu kuduknya agak sedikit merinding. Iya, di sini. Oke, Sama seperti yang tadi saya alamin. Jadi di sini kayak ada tarik-tarik gitu, ada yang pegang-pegang dia. yang pegang. Oke. Pemirsa, sekarang kita lagi ada di control room. Kita melihat Camilla dari jauh, ya kan? Dan kita bisa ngelihat kalau Camilla sangat gugup. Bahkan Rudy bisa merasakan detak jantungnya yang kencang ya, Rud. Iya, dia memang paling sekali. Jadi auranya itu kayak meredup dan nggak karu-karuan gitu. Sepertinya aku lihat kayak ada api di sana, di depan. Bismillahirrahmanirrahim.
ada sesuatu seperti kayak mau keluar dari toilet. Ada yang mau keluar dari toilet? Dari toilet tengah itu seperti ada yang mau keluar. Kayak bayangan hitam. Semoga sih ketangkap kamera ya. Emang? Aku lihat ada api kecil-kecil juga di sana. Assalamualaikum. Ini kalau dilihat kayaknya pesertanya emang takut banget ya, kayak nggak mau ngeliat ke kamar mandi. Kayak dia udah ngerasain sesuatu sih dari sana. Dan berdoanya nggak berhenti-berhenti. Mohon maaf, izin. Assalamualaikum. Kayak ada suara orang manggil gitu loh. Suara manggil. Dan belakang aku agak sedikit ini ya, berat banget kepalaku. Apa yang kamu lihat? Penghuni dari toilet di dekat dia. Ngedeketin dia. Di dekat dia. Di deket dia tuh kayak gimana? Assalamualaikum. Coba. Di belakang. Di belakang pas. Di belakang pas. Oh my god. Semakin ngerasain nggak enak banget. Dan aku dengar suara-suara lagi ya. Puas aja ngeliat Puas dia aja takut ya. lihat ketakutan. Dia ada sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ah. Ada bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala yuqim. Dan bulu kuduku merinding banget ya. Permisi, jangan ganggu. Izin ya. Assalamualaikum. Jangan ganggu. Assalamualaikum. Yang dari Permisi. air terjun yang belakang mulai ke sini. Hawanya udah gak enak ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jujur aku ngelihat di belakang sana gede banget. Menyerah Ya, nih. dia lihat. Yang gede. Please. Dia lihat. Yuk, oke, masuk. Kamu sanggan, mainkan. Oke. Wah, Camilla. Camilla, wow. Luar biasa. Takut banget. Camilla. Luar biasa keberanian kamu malam ini, Camilla. Tadi dia megang tengkuk ya. Dia megang Sama tengkuk. rambut juga. Oke, tenangin dulu, boleh minum air putih dulu. Oke. Oke. Aku sebenarnya nggak pernah begini ya, tapi ngelihat begitu jadi. Dan dia tadi nampak banget di sini. Tadi pertama pas emasnya keluar ada bola api di situ depan saya. Ada bola api tapi nggak gede, sedang. Bola api kecil gitu di bawah itu, di bawah ini atap ini. Terus bambu yang deket kamera ini kayak gertak-gertuk gitu loh. Dan banyak suara ya. Cuman bayangan aja tadi, dan paling jelas itu yang atas. Aku ngelihat, cuman aku nggak berani ngelihat mata langsung karena gede banget, jadi sampai sini pun kelihatan gitu loh. Dan aku nggak berani ngelihat muka gitu loh. Dan itu udah aku udah merinding banget dan nggak bisa lagi nggak kuat lagi. Terus banyak suara-suara juga. Uji berani pun kami teruskan dengan peserta yang baru. Halo, namanya siapa? Halo, saya Cutmila. Cutmila,
apa motivasi kamu ikut uji berani malam ini? Motivasi saya ingin tahu sekali bagaimana situasi Curug di malam ini. Karena di suasana siang hari itu di sini rame, enak banget kan tempat rekreasi. Saya juga pernah ke sini tapi di siang hari. Tapi kalau malam saya pengen membuktikan bagaimana apa kata orang tentang mitos itu. Oke, kalau begitu abis ini kita bakalan pergi ke titik lokasi uji berani. Tapi sebelumnya kamu akan dipakein perlengkapan dulu. Baik. Oke, yuk ikutin aku. Ya, sekarang kita putar balik. Oke. Cutmila, ya. Kamu sudah ada di titik lokasi uji berani. Kamu hanya punya 1 lilin, korek api, dan 1 lonceng. Kalau kamu merasa nanti nggak kuat, kamu bisa bunyiin lonceng itu. Selama kamu uji berani di sini, kamu harus terus berusaha mendeskripsikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan ke depan kamera. Kamu tidak boleh melepas penutup mata sampai kita semua sudah ada di control room. Oke? Sekarang gini, kamu tangan ini, pegang lilinnya. Iya. Dan loncengnya aku taruh di atas sini. Oke. Rudi, kita langsung ke control room sekarang. Semoga beruntung. Ada suara itu ya, krek. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, peserta kita kali ini baru aja buka penutup matanya, udah ngerasain banyak gangguan. Nggak ganggu. Apa ini kayak yang tadi kita bahas ya, yang di belakang yang kamu bilang ada yang besar? Si besar itu lagi. Iya. Iya. Betul? Betul. Oh, jahil banget ya. Kok aja. Ini kok panas telinga. Tuh, suara apa yang di belakang itu? Suara nggak tahu ya, dari ada ruangan apa itu, dengar suara apa nggak tahu deh. Entah suara air, ada air nyocor atau apa, ya bismillah aja lah. Yang penting saya di sini nggak mengganggu. Rasa dingin itu salah satu respon manusia nggak sih? Anget Kalau badan, misalnya Telinga anget. ada makhluk Telinga halus hangat. gitu. Tuh bunyi apa tuh? Pok. Allah Akbar. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Posisi masih di belakang bunyinya di belakang ini, kayak di tempat ini nih, di sini. Allah Akbar, ya Allah. Tuh, duk. Suara apa tuh? Kayak ada suara hentakan. Ini saya nggak berani nih jalan ke sana kemari nih. Nggak berani lihat belakang. Allah Akbar, la ilaha illallah. Memang Pas sebelah sebaiknya kanan jangan ini. kemana-mana sih, karena ini kan terlalu gelap, takutnya dia Bismillah. tergelincir. Allah Akbar. Allah Akbar. Sebelah kanan. Ini peserta lumayan tangguh juga sih, bisa Iya. sampai selama ini. Dan aku tahu kalau dia tuh Bunyi takut. lagi, ya Allah, bunyi lagi yang di belakang. Ini kenapa sih terus yang di belakang bunyi terus? Dia tuh takut tapi dia masih bisa berusaha tenang, tau Ruth. Hebat dia. Oke Ruth, ini dari tadi kan dia nggak mau melihat kemana-mana ya.
cuman mau ngeliat ke lilin aja, dan setiap kali dia ngerasakan ini ada sesuatu, dia nggak mau noleh sama sekali. Nah, kalau misalnya nih dia nengok ke belakang, ke bagian rumah toilet itu, kira-kira makhluk halusnya bakal nunjukin nggak sih keberadaannya dia gitu? Itu balik lagi ke sensitivitasnya dia. Kalau misalnya dia memang tinggi, sensitivitasnya tinggi, dia mungkin bisa merasakan itu atau bahkan bisa melihat itu. Tapi kalau sensitivitasnya kurang, sangat sedikit gitu kan, dia nggak akan merasakan apa-apa, nggak akan melihat apa-apa. Oke. Kalau menurut kamu Cutmila ini sensitivitasnya gimana? Lumayan. Lumayan. Dan ibu kamu gitu. Iya betul. Nggak ada bayangan lewat di depan tadi, semoga nggak apa-apa. Itu kayak ngeliat sesuatu deh. Apa itu yang gantung-gantung itu? Gantung-gantung, Ruth. Lihat sesuatu yang berbeda. Allah Akbar. Apa itu? Dia lihat apa ya? Kayaknya ada yang timpa dia. Timpa. Iya, ada yang timpa. Timpa itu kayak gimana? Dia jatuh. Dilempar batu. Dilempar batu. Oh. Astagfirullah. 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 Kenapa? Yaudah, Nyerah. Dia lihat sesuatu. Yuk. Tim, lampu. Mau apa? Kamu mau lihat ya? Di belakang. Oke, boleh. Aku temenin. Toilet umum. Tadi ada orang batuk kayak sebelah kiri, katanya gitu. Tadi aku lihat yang di atas itu kayak ada putih-putih, makanya aku nggak berani lihat di situ tadi. Tapi kamu ngeliat ada sesuatu nggak? Tadi awalnya aku lihat yang di atas itu. Oke, di sana ada yang berwarna putih. Pas Di atas? yang apa? Di atas air terjun? Iya, di atas itu sebelahnya. Sebelahnya. Oke. Kemudian suara yang ada di belakang. Gimana? Ada dia? Enggak, bukan suara. Aku lihat sosok di situ tadi ada putih-putih kanan, makanya nggak boleh. Terus ada cahaya juga tadi tiba-tiba sebelah. Ada yang punya air minum? Depan tadi ada kayaknya ada yang lewat bayang, ada nggak tahu apa. Ada bayang lewat. Oke, Ruth. Malam hari ini kita udah melakukan penelusuran dan juga udah ngajak peserta untuk ikut uji berani. Mungkin tadi ada banyak gangguan dan aktivitas sosok makhluk halus di sini tuh luar biasa. Mereka terlalu agresif. Betul sekali. Dan kita juga udah cukup puas membahas mitos dan juga cerita-cerita mistis yang ada di sini ya, Ruth. Oke, pemirsa, saya Memes Prameswari. Dan saya Rudi Ruah. Ikutin terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang mencekam, yang punya banyak mitos dan cerita-cerita mistis yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV. GTV.